Ini Pak Ustadz, bisa nggak misalnya nih, saya ambil contoh diri saya bersedekah gitu, terus bukan hanya menghindari musibah untuk diri saya, tapi untuk istri dan anak saya, bisa seperti itu Pak Ustadz? Bisa berlaku seperti itu? Jadi kalau sedekahnya itu istiqomah, Iya. bisa aja karena istri dan anakmu itu kan ngikutin kamu, yang kamu nafkahi. Jadi kalau kamu bersedekah, sebenarnya bisa aja itu istri dan anak itu ikut, tapi persentasenya lebih besar di kamu. Kalau umumnya kamu itu anggap aja tidak banyak kekurangan, bisa aja, tapi kalau kamu istiqomah, sedekah terus, itu kan banyak, tumpuan amal soleh kan banyak. Bisa aja nanti diberikan pada istri, kalau pas istri lagi, umpamanya dia bisa nggak dapat kecelakaan, umpamanya ada tabrakan berat, ini ini istrimu naik mobil gini aja. Nah, itu salah satunya, itu cara seperti itu. Berarti sedekah itu istimewa, salah satunya adalah menolak bala itu Ustadz ya? Iya, tapi bukan secara langsung loh ya. Ini perhitungan Allah, jadi jangan kita bersedekah niatnya menolak bala, jangan, malah salah di situ. Malah salah, nggak boleh. Kalau yang kayak, maaf ini Pak Ustadz, ada pelarungan gitu, sedekah lewat pelarungan ke laut nanti untuk menolak bencana atau ya itu salah. Itu yang salah, itu larung buang baju mamanya, atau sedekah laut, itu yang salah. Istilahnya dia membuang sial seperti itu. Membuang sial itu salah. Enggak ada itu dalam Islam. Sekarang kita urut. Mamanya yang membuang sial itu mamanya kamu atau orang, bukan kamu lah, orang dia kena narkoba, ketangkap polisi. Dihukum 2 tahun atau 1 tahun, keluar dari penjara sebelum pulang baju-bajunya dibuang di laut. Nah itu salah, dia bilang itu membuang sial, bukan, itu namanya membuang baju. Bukan membuang sial. Itu memang itu ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau memang dia pakai narkoba atau jual narkoba ketangkep polisi, itu namanya sudah benar. Yang sial apa? Ya karena kamu pakai narkoba, itu pakai aja udah sial sebenarnya. Sama seperti kamu minum khamar, itu minum itu udah sial sebenarnya, dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah dilarang kok dipakai terus, akhirnya minum khamar ya nyungsep di selokan, ketabrak sepeda motor, ketabrak mobil, lah itu sialnya di situ sudah. Salah kaprah. Dia salah, nah makanya di situ tidak. Jadi membuang sial bukan membuang baju, bukan, itu membuang baju, bukan membuang sial. Buang sial sama dengan jangan melakukan lagi itu. Jangan melakukan lagi dan tobatlah kepada Allah Ta'ala. Membuang sifat buruknya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa yang namanya sedekah niatnya tetap harus lillahi ta'ala. Memang ada ayat-ayat dalam Quran itu menceritakan bahwa sedekah itu bisa menghindarkan dari musibah. Iya benar, menghindarkan, tapi prosesnya sedekahnya harus niatnya lillahi ta'ala. Allah sudah menceritakan seperti itu. Makanya ada banyak ustadz yang ngajak untuk sedekah biar kaya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada, ustadznya sendiri suruh sedekah biar kaya, bisa nggak dia? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu, karena biar nanti dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kalinya ada, 700 kalinya ada. Tapi itu niatnya lillahi ta'ala, bukan mau dapat balasan Allah. Walaupun Allah itu sudah menceritakan nanti dibalas 10 atau 700, itu diawali dari niatnya dia. Itu dari niatnya dia sendiri. Kalau dia niatnya kan Allah Ta'ala, ya nanti Allah akan balas, bisa 10, bisa 700, terserah Allah sebenarnya. Itu haknya Allah. Itu haknya Allah Ta'ala. Allah hanya memberikan gambaran kalau sedekah lillahi ta'ala akan dibalas oleh Allah Ta'ala sekian. Itu haknya Allah. Sama seperti kalau orang itu membunuh orang lain, kan tinggal hakimnya memutuskan orang itu divonis hukuman mati,
Pak Sambo, atau yang bunuh nembak divonis 1,5 tahun, itu kan terserah hakimnya. Sama seperti itu terserah Allah Ta'ala. Gak bisa kita itu terus kalau sedekah terus oh saya dapat balasan. Itu kan namanya jual beli itu namanya. Walaupun itu dibalas Allah, tapi tahu nggak itu dibalas apa nggak dibalas, kan nggak tahu sebenarnya. Karena sudah niatnya salah, ya akhirnya ya nggak tahu kalau dia bersedekahnya itu tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya ada banyak ustadz yang selalu mengajak untuk bersedekah agar kaya, tidak bisa. Tidak bisa. Buktiin aja, tidak bisa. Tapi kalau Allah membalas, iya, saya jawab iya. Loh, apa bedanya Allah membalas dengan tidak kaya? Ya tetap beda. Kaya itu kan otakmu sebenarnya. Kalau Allah bilang membalas, ini beda, bukan kaya yang dibalas. Bisa dikasih umpamanya dia kesulitan, sedekah lillahi ta'ala, walaupun dia kesulitan, dia selalu kecukupan. Padahal sebenarnya dari pekerjaan dia itu nggak bisa cukup harusnya, tapi dia selalu cukup. Makanya bisa nyekolahkan anaknya. Kan seperti itu, bukan kayanya sebenarnya. Jadi orang itu selalu anggapannya itu kalau sedekah kaya. Otakmu itu nggak ada yang namanya kaya. Otakmu yang kamu isi dengan program kamu sendiri. Kalau bersedekah itu kaya. Enggak. Kalau orang bersedekah nanti yang menolong Allah. Iya betul. Tapi pertolongan lewat mana? Serahkan sama Allah Ta'ala. Jangan kita itu ingin ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita sedekah 1 juta dapat balasan 10 juta. Lah itu kan karangan orang aja itu. Bukan balasan begitu. Kemudian besaran sedekah itu apakah juga berpengaruh terhadap terhindarnya seseorang dari musibah itu, Pak? Intinya belajar sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Besaran sedekah itu tergantung hatimu. Kalau kamu itu besar, kamu mengharap dunia, selesai. Akhirnya. Tapi kalau kamu besar mengharap ridha Allah, good namanya. Nah itulah yang sulit sekali orang. Dia sedekah tetapi niatnya karena Allah dan sedekahnya dia tuh besar. Niatnya karena Allah, tidak mencari apa-apa. Itu jelas. Kayak umpamanya kamu mau sedekah di yatim piatu nih. Rata-rata zaman sekarang itu yayasan yatim piatu itu pasti tanya minta doa apa. Lah sedekah kok minta doa apa? Lah kalau kamu jawab doain agar saya sukses, lah sampai jeledeng kamu itu ya belum tentu sukses. Bisa aja suksesmu itu malah istijrat dari Allah Ta'ala. Ya, yang tidak pasnya di mana itu, Pak? Tidak pasnya kalau kamu bersedekah, kamu ditanyain minta doa apa. Sebenarnya yang bilang minta doa apa itu sudah salah di hadapan Allah. Wong kamu bilang saya sedekahkan harta saya di yatim piatu ini, malah dia tanya mau minta doa apa, lah kan jadi salah. Sama seperti kamu itu mau beli baju, saya mau beli baju laki-laki, terus bantal gulinnya warna apa? Cocok ketemu, kan nggak ketemu seperti itu. Walaupun kelihatannya kamu sedekah mau minta doa apa itu kelihatan ketemu, tapi menurut saya tetap nggak ketemu. Karena sedekah itu niatnya harus satu lillahi ta'ala. Itu diajarkan oleh Rasul. Tidak mengharapkan apapun untuk duniawi. Tidak mengharapkan apapun untuk duniawi. Itulah yang namanya lillahi ta'ala. Biarkan nanti Allah yang ngatur. Mau keuangan kita kek, mau rumah tangga kita kek, mau anak-anak kita kek, biarkan Allah yang nanti yang ngatur. Kita tetap berdoa aja sehari-hari, doa yang tidak hubungan dengan sedekah yang kita keluarkan. Oh gitu. Enggak ada. Enggak ada semuanya. Baca Quran niatnya satu, harus lillahi ta'ala. Baca Quran biar kamu begini lah, ya kan duniawi jadinya. Gimana sih duniawi itu urusan dunia. Mau kamu itu mau sehat itu duniawi. Mau kamu itu nikah itu duniawi. Nikah itu duniawi. Ya jadi akhiratnya gimana? Nikahmu itu memang semuanya berpokok pada Allah Ta'ala. Mengajarkan istri. Kalau kamu salah dinasihatin, istri mau mencari nafkah, nafkahnya harus lillahi ta'ala. Bagaimana begini, bagaimana begitu. Nah itu baru itu nikah untuk yang akhirat. Untuk akhirat.